mari menunda mudik. Karena saya bukan jenderal, bukan presiden, saya nggak melarang. Otomatis ini berdampak juga kepada transportasi kita. Jadi saya setuju adanya larangan. Tapi itu tentunya perlu suatu disiplin tinggi dan juga kesadaran yang tinggi. Setiap saat kita juga bisa ketemu kok dengan saudara kita ya. Yang sudah pasti adalah tidak mudik begitu, karena bagaimana supaya kita melandaikan daripada penyebaran daripada COVID-19 ini. Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa menjumpai Anda di Bincang Virtual, sebuah program yang akan membahas mengenai isu-isu teraktual yang sedang hangat diperbincangkan, tentunya menggunakan teknologi terkini, yakni aplikasi pertemuan virtual. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai aturan larangan mudik serta penerapannya, bagaimana apakah nanti efektif atau tidak. Nanti juga akan dihadirkan para narasumber. Memang Presiden Joko Widodo saat ini juga sudah mengeluarkan larangan mudik yang diumumkan pada tanggal 20 April 2020 dan berlaku mulai tanggal 24 April 2020 tepat pukul 00. Ini merupakan juga kelanjutan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan memang dikhawatirkan, apalagi sekarang menjelang Lebaran, dikhawatirkan banyak pemudik yang bisa menjadi pembawa virus COVID-19 ke kampung halamannya dan kemudian menularkan sanak keluarganya, dan ini berpotensi untuk menambah ratusan ribu penderita COVID-19. Tetapi tidak semua pihak menyetujui larangan mudik ini karena dinilai bahwa para pemudik yang di mana warga Jakarta ini hanya merupakan perantau yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, kemudian juga akibat pandemi COVID-19 ini juga mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga tidak memiliki pekerjaan lagi. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai hal ini, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Presiden Jokowi akhirnya memutuskan mengeluarkan larangan mudik yang berlaku mulai Jumat 24 April 2020 pukul 00 hingga 7 hari pasca Idul Fitri. Sebelumnya, pelarangan mudik ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Namun warga Jakarta yang berada di zona merah penyebaran COVID-19 dikhawatirkan dapat menjadi pembawa virus COVID-19 bagi keluarga di kampung halamannya. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24% masyarakat masih bersikeras untuk mudik. Hal ini berpotensi menyumbang pertambahan ratusan ribu pasien COVID-19. Larangan mudik ini memicu kontroversi karena memang tidak semua pihak menyetujuinya dengan alasan bahwa warga Jakarta sebagian merupakan perantau yang tidak punya tempat tinggal tetap dan akibat COVID ini juga di PHK sehingga tidak punya pekerjaan. Pihak Kementerian Perhubungan sebagai regulator berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 telah mengeluarkan peraturan yang berisi larangan dan sanksi bagi masyarakat yang bersikeras untuk mudik. Sejauh ini sejumlah upaya juga sudah dilakukan, seperti pembatasan akses keluar masuk Jabodetabek dan penyekatan di perbatasan sudah dilakukan baik jalur darat, laut hingga udara. Namun sanksi yang diterapkan di lapangan hingga 7 Mei masih persuasif berupa teguran untuk balik arah. Sanksi baru akan diberlakukan di tahap kedua sejak 7 Mei hingga 31 Mei 2020. Apakah kebijakan pelarangan mudik ini bisa efektif memutus mata rantai penyebaran COVID-19?
Ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan mengenai larangan mudik dan penerapannya, saya akan menyapa dulu. Pada perbincangan kali ini saya ditemani dengan Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang akan menemani saya untuk memandu jalannya perbincangan ini. Ya, selamat malam Bu Sondang. Selamat sore Ya. Bu Tasya, selamat sore Pak Dedi, Wahidi, rekan sekalian. Apa kabar Pak? Baik. Dan ya, Pak Paulus Wirutomo sebagai sosiolog ya Pak. Ya, Mbak. Ya, dan juga Profesor Gindo Tampu-Bolon. Selamat sore Pak. Mbak Tasya, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menemani Mbak Tasya dalam acara bincang virtual hari ini. Saya senang sekali bisa menemani Mbak Tasya hari ini. Dan hari ini topiknya adalah bagaimana kita menindaklanjuti COVID-19 di Indonesia dan terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai larangan atau jangan mudik, begitu ya Mbak Tasya? Ya, betul sekali Bu. Ya, mungkin saya akan berikan kesempatan dulu nih untuk Pak Gindo ya Bu ya, karena Pak Gindo ini merupakan dosen peneliti di bidang kesehatan dari Universitas Manchester di Inggris. Ini sebenarnya untuk COVID-19 ini sendiri bagaimana sih, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Gindo? Saya terima kasih karena sudah dikasih kesempatan bicara ini. 5 April saya menulis ke kawan-kawan di Indonesia, di pemerintah dan di Bank Dunia supaya, nah ini judul tulisannya, mari menunda mudik. Karena saya bukan jenderal, bukan presiden, saya nggak melarang. Mari menunda mudik. Alasannya begini, kita mesti melihat 2 langkah ke depan, nanti wabah ini mesti reda. Nah, kalau sudah reda, Indonesia itu perlu bangkit menggerakkan perekonomiannya. Supaya 2 langkah ke depan Indonesia bangkit menggerakkan perekonomiannya, mesti ada orang yang kerja. Orang yang kerja itu yang paling produktif, ya usia produktif. Yang saya temukan di Indonesia, karena saya meneliti tentang penyakit jantung Indonesia tahun 2014, 70% orang Indonesia umur 40 ke atas, 70% orang Indonesia yang usia produktif tidak sadar bahwa mereka itu punya risiko jantung, diabetes, stroke. Dan temuan kami bisa dilihat hari ini di COVID-19 Go ID/peta sebaran. Di Indonesia 3 titik utama di antara korban itu adalah penyakit-penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Kalau sampai mereka ke desa rame-rame 21 juta, ke Jawa Timur 1,4 juta, ke Sumatera Utara 400.000, kalau rame-rame ke sana, maka orang yang umur 40-an ke atas tidak sadar berpenyakit diabetes bakal tepar. Indonesia waktu ini reda bisa nggak bangkit. Itu jadi saya minta supaya ditunda, dan saya minta supaya pekerja informal yang kita minta ditunda itu dikasih bantuan langsung tunai, e-money, jangan sembako. Jadi saya minta menunda, bukan cuma minta menunda, tapi dikasih bantuan waktu mereka tidak jadi pulang dan dikasih daring supaya tetap bisa silaturahmi. Begitu. Baik, tapi saya jadi penasaran nih, apa pendapat dari Pak Paulus Wirutomo. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut, tetapi kita harus break sejenak, Bapak-Bapak dan Ibu. Kita akan jeda dulu. Pemirsa, tetaplah di Bincang Virtual, kami akan kembali usai jeda berikut ini.